Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Nurizki dari kelas 9G. Mata pelajaran SKI yang dibimbing oleh Ibu Nurul Jubaidah. Di sini saya akan mempresentasikan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir, Sultan Jainal Abidin Malik Jahir, Sultanah Nahriyash Abu Jain Malik Jahir, dan Mahmud Malik Jahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530. Kemudian, ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. Yang kedua, kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Rati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. B. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Setelah wafat pada tahun 1601 dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintah dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau lebih dikenal Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babad Cirebon, disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Dukuh Pasambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari Kitab Negara Kertabhumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berisi dari istilah Sarumban, yang berarti pusat pencampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggal Fatah, karena tidak ada calon lain layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Karaton Kasepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Karaton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain untuk memperluas wilayah, juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda, Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1527. Di masa waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682. Dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kerajaan Banten. Dalam menggantikan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukanada atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661.
Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Yang terakhir, Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Bonewajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Goa Talo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang. 9 bendera, yaitu Tombolo, Langkung, Parang, Bata, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, dan menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.